Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Beberapa kader Nasdem yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadi OTT berikutnya. Salah satu contohnya, ini ada di Kabupaten Bali dan Kabupaten Muara Enim yang hari ini notabene bisa tertarik politik. Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. SCW mendesak KPK terus kembangkan kasus OTT terhadap Bupati Muara Enim, mengingat sang bupati merupakan kader yang sama dengan Wakil Bupati Pali yang juga terjaring OTT. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membuka posko pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang harus berjalan sesuai aturan dan transparan. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Ega Duyanti. Pendengar, SCW mendesak KPK terus kembangkan kasus OTT terhadap Bupati Muara Enim, mengingat sang bupati merupakan kader yang sama dengan Wakil Bupati Pali yang juga terjaring OTT. Upaya tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Muara Enim menjadi perhatian serius semua kalangan masyarakat di Sumatera Selatan. Salah satunya Sriwijaya Corruption Watch atau SCW yang juga sempat melaporkan upaya potensi korupsi di Kabupaten Muara Enim mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh KPK tersebut. Direktur SCW Isnaini kepada RRI menuturkan jika potensi keterlibatan pihak lain dalam kasus ini sangat besar dimungkinkan terjadi, apalagi bertolak dari OTT KPK terhadap Wakil Bupati Pali beberapa waktu lalu merupakan satu partai dengan Bupati Muara Enim yang dilakukan OTT tersebut, hingga dimungkinkan keterkaitan kader lain dalam ungkap kasus korupsi tersebut dan harus terus didalami oleh KPK dimungkinkan terjadi. Sangat peran penting dalam pemberantasan korupsi, karena berdasarkan image kita bahwa ketika seorang petinggi partai ada kepentingan untuk pemberantasan korupsi, bisa saja untuk menyampaikannya, bahwa penggiat-penggiat korupsi juga cukup lemah untuk menyampaikan, artinya politik ini sangat penting. Nah, indikasinya bahwa bisa saja tertarikan politik ini sangat penting. Maka kami memberikan ultimatum kepada seluruh beberapa kader Nasdem yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan tidak menutup kemungkinan bahwa bisa saja terjadi OTT berikutnya. Salah satu contohnya, ini ada di Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim yang hari ini notabene bisa tertarik politik. Isnaini juga mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan KPK tersebut dengan harapan ke depan OTT lainnya dapat dilakukan jika memang ditemukan potensi atau laporan dari masyarakat atau pihak-pihak lain terkait upaya korupsi yang dilakukan di Sumatera Selatan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Informasi selanjutnya, pendengar, ketersediaan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita dalam beberapa pekan masih tidak menentu. Ketersediaan minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita mulai menunjukkan gejala kelangkaan di sejumlah lapak di Pasar Kilometer 5 Palembang, meski harga eceran tertinggi atau HIT belum mengalami kenaikan dan masih bertahan di kisaran 20.000 per liter. Pasokan yang masuk ke pedagang semakin terbatas dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah pedagang mengaku hanya memperoleh jatah 2 hingga 3 dus Minyak Kita setiap harinya. Dalam satu dus terdapat 12 kemasan minyak goreng. Kondisi ini membuat pedagang harus mencari pasokan dari agen lain atau menyediakan merek minyak goreng alternatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berdatangan. Menurut Yeni, salah satu pedagang, untuk stok minyak kita saat ini masih tidak menentu. Terkadang barang tersedia namun di waktu lain sulit didapat. Pembatasan distribusi yang diterapkan
pemasok membuat mereka kesulitan menjaga ketersediaan barang di lapak. Padahal permintaan masyarakat terhadap minyak kita tetap tinggi karena harganya dinilai lebih terjangkau dibandingkan produk lainnya. Kalau minyak kita tuh masih angin-anginan stoknya ya. Nah, maksudnya tuh kadang dapat, kadang tidak. Karena kita kalau nyari satu agen, kadang mereka ndak ada, ndak dibagi, kita cari ke tempat lain gitu. Karena kita cak mana caranya supaya pada saat pembeli datang kita ada gitu loh. Dibatasi mereka 2 dus sampai 3 dus per hari. Biaya kehidupan sehari-hari tidak mungkin berhenti. Terus juga kami juga dikasih hadiah juga untuk pasar yang sepi, untuk pedagang kayak ini. Aduh, kami mengeluh sekali. Takut rontok juga kita jualan kalau kayak ini. Di sisi lain, konsumen Carmila berharap pemerintah dan pihak terkait dapat menjaga stabilitas harga serta memperlancar distribusi minyak kita. Bagi masyarakat, terutama kalangan ekonomi menengah ke bawah, minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, ketersediaannya sangat penting untuk menunjang kebutuhan rumah tangga. Karena minyak kita tuh bagi kita walaupun kita masyarakat ini terjangkau lah, karena sekarang minyak ini lama naik. Tolonglah, kasihanlah masyarakat kecil kan, harga itu distabilkan kan, karena pendapatan sekarang kan cara kita pekerjaan tuh agak sulit dari itu. Kalau kita nak mengurangi makan itu kan tak mungkin karena kita biasa sehari-hari kan kita memerlukan barang-barang itu. Pedagang dan pembeli kini sama-sama menantikan normalisasi pasokan minyak kita di pasaran. Mereka berharap distribusi kembali lancar sehingga stok tersedia dalam jumlah cukup dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa harus khawatir menghadapi kelangkaan ataupun lonjakan harga. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, sebanyak 443 jemaah haji kloter 5 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional SMB 2 Palembang pada Senin 8 Juni 2026 berjalan lancar. Debarkasi Palembang telah memulangkan sebanyak 2.213 jemaah haji asal Sumatera Selatan hingga Senin 8 Juni 2026. Menyusul kedatangan kloter 5 yang membawa 443 jemaah melalui Bandara Internasional SMB 2 Palembang. Kakanwil Kemenchat Sumsel sekaligus Ketua PPIH Debarkasi Palembang, M. Arkan Nurwahidin menyatakan proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi seluruh unsur panitia. Seluruh jemaah langsung diarahkan ke asrama haji untuk menjalani pemeriksaan akhir sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah asal. Arkan menjelaskan dari total jemaah yang dipulangkan pada kloter 5 terdapat 1 jemaah Tanazul mutasik masuk dari kloter 7 atas nama Muhammad Nuh. Arkan juga mengkonfirmasi 2 jemaah kloter 5 wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci, yakni Tamrin Zainuddin Zakaria 67 asal Musi Banyuasin dan Budi Prasotyo Soinom 72 asal Palembang. Menurut Arkan, evaluasi berkat terus dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada kloter berikutnya tetap optimal. Kami mengimbau kepada seluruh keluarga jamaah haji untuk tidak menjemput langsung di asrama haji Sumatera Selatan. Pemulangan jamaah ke daerah masing-masing telah diatur oleh panitia guna menjaga ketertiban, kelancaran, serta kenyamanan bersama. Sementara itu, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel, Apriyadi menyampaikan selamat datang kepada seluruh jemaah kloter 5 asal Musi Banyuasin dan Palembang yang telah menuntaskan ibadah haji. Ia berharap para jemaah dapat mengimplementasikan nilai-nilai spiritual yang diperoleh selama di Mekah dan Madinah dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi teladan di masyarakat. Apriyadi juga menyampaikan duka cita atas wafatnya 2 jemaah di Tanah Suci dan mendoakan agar almarhum memperoleh husnul khatimah serta keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aprianti, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membuka posko pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang harus berjalan sesuai aturan dan transparan. Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menegaskan bahwa pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB harus berjalan sesuai aturan dan transparan. Untuk mengawasi proses tersebut, Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membuka posko pengaduan masyarakat mulai 8 Juni. Posko ini akan menerima laporan secara langsung dari masyarakat terkait berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan SPMB. Menurut Alwis Gani, pihaknya juga akan melakukan pengawasan langsung ke sejumlah sekolah yang dinilai rawan terjadi pelanggaran, terutama sekolah-sekolah favorit yang menjadi tujuan utama calon peserta didik. Tidak hanya melibatkan pemerintah daerah, tetapi juga berbagai unsur pengawasan mulai dari Inspektorat Kepolisian, DPRD, Dinas Pendidikan, hingga perwakilan KPK dan Ombudsman. Ya, DPRD Sumsel seperti yang dikatakan Pak David tadi, kita tetap mengawal dan mengawasi pelaksanaan SPMB ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Nah, sampai saat ini kita rencana tanggal 8 akan membuka posko pengaduan dari masyarakat yang sifatnya secara langsung masyarakat datang ke Komisi 5 dengan membawa data-data dan langsung kita verifikasi. Kalau data-data lengkap langsung kita tindak lanjuti. Terkait isu adanya praktik jual beli kursi atau pungutan meloloskan siswa ke sekolah tertentu, Alwis mengaku hingga saat ini pihaknya belum menemukan bukti yang mengarah pada pelanggaran tersebut. Meski demikian, Komisi 5 meminta masyarakat yang merasa menjadi korban atau mendapatkan tawaran dari oknum yang mengatasnamakan panitia SPMB untuk segera melapor disertai bukti yang jelas. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Beralih ke informasi terakhir, pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mewaspadai penyakit pada musim kemarau. Fenomena El Nino yang memicu musim kemarau panjang telah menyebabkan kondisi cuaca panas ekstrim di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu berbagai ancaman penyakit serius, sehingga masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga menjaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Trisna Warman, mengungkapkan, cuaca ekstrim seperti saat ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari penyakit ringan hingga yang mengancam nyawa. Beberapa penyakit yang diwaspadai antara lain diare, dehidrasi, serta infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, akibat meningkatnya paparan debu. Lebih lanjut, ia memperingatkan adanya ancaman heat stroke, sengatan panas bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan tanpa daya tahan tubuh yang prima. Heat stroke dapat terjadi ketika suhu tubuh meningkat drastis hingga di atas 40 derajat Celcius, dan kondisi ini dapat berakibat fatal atau mengancam nyawa. Dampak untuk panas ekstrim yang terutama bagi penderita yang tidak tahan daya tahan tubuhnya bisa heat stroke ya, kalau dia di tempat udara terbuka, bisa akibat panas ya. Kemudian juga penyakit ISPA juga kita harus waspadai. Kemudian penyakit debu ya. Menyikapi situasi tersebut, Dinas Kesehatan mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan langkah-langkah pencegahan secara mandiri. Di antaranya meningkatkan konsumsi air putih secara rutin untuk mencegah dehidrasi, mengkonsumsi makanan yang bergizi guna menjaga imunitas dan juga daya tahan tubuh, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak mendesak, terutama pada saat terik matahari mencapai puncaknya. Dari Jalan Radio, Rizky RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. SCW mendesak KPK terus kembangkan kasus OTT terhadap Bupati Muara Enim, mengingat sang Bupati merupakan kader yang sama dengan Wakil Bupati Pali yang juga terjaring OTT. Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan membuka posko pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang harus berjalan sesuai aturan dan transparan. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Dwianti, undur diri dan sampai jumpa. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.